bakal Pondok Maus Guyub itu sebenarnya ya sekitar tahun 2006-an lah ya. Jadi 2006 itu awal sebenarnya perjumpaan aku dengan yang empunya Pondok Maus Guyub, yang Mas Sigit Susanto itu. Kami berjumpa karena kami merasa sama-sama punya hobi yang sama. Jadi kami dipantik dari hobi yang sama, suka buku, suka sastra. Kemudian Mas Sigit ini kebetulan karena masih domisilinya di Swiss, nah rumahnya ini kan masih ditinggali saudaranya. Nah dia kepikiran kalau ruangnya itu kemudian dimanfaatkan untuk sosial, dalam hal ini ruang perpustakaan. Kenapa perpustakaan? Ya kami merasa bahwa tingkat literasi yang masih rendah, kemudian peradaban kita yang mungkin masih tertinggal ini memang mesti dimulai dari dunia pendidikan, dan salah satunya hadirnya sebuah perpustakaan. Nah, perpustakaan itu maka ya didesain tidak seperti perpustakaan pada umumnya, misalnya di Perpusda atau instansi pemerintah. Jadi sifatnya sosial, cair, mereka hanya daftar aja, nanti kalaupun pinjam dicatat, boleh dibawa pulang maksimal 2 eksemplar begitu, ataupun hanya dibaca di sana juga diperbolehkan begitu. Nah itu memang kalau dari sisi tingkat kunjungan, memang pada awal-awal berdiri itu antusiasme publik, dalam hal ini masyarakat sekitar, cukup banyak, baik itu anak-anak, remaja maupun orang tua. Nah, anak-anak ini kalau dilihat misalnya waktu itu di tahun-tahun awal itu sehari mungkin bisa sampai 20, 30 anak itu bisa main, minjam gitu. Nah, itu sehari-hari. Jadi mereka sepulang sekolah minjem, ya baik itu buku cerita anak, buku komik misalnya, atau ensiklopedi gitu. Nah, kemudian memang dalam perkembangannya nggak tahu apakah ini karena faktor gawe atau faktor maraknya era digital atau faktor lain, nggak tahu. Memang kemudian tingkat kunjungan ini mulai menurun. Jadi kalau sebelumnya misalnya dari sisi kuantitas dalam sehari bisa puluhan, ya sekarang paling hanya beberapa gitu. Dan itu pun sekarang rata-rata yang orang dewasa, orang-orang yang memang memiliki tujuan untuk penelitian dan sebagainya gitu. Sehingga memang ini pun sebenarnya menjadi PR bagi kami, karena kami juga keterbatasan tidak full betul dalam upaya menjaga atau membuka layanan. Jadi ke depan mungkin ini akan menjadi evaluasi kami agar nanti tetap bisa terus berkembang baik dan masyarakat juga terlayani dengan baik. Nah, kalau soal itu seperti harta karun, ini sebenarnya yang mengucap adalah Mas Agus Nur. Agus Nur, salah satu cerpenis, dia sastrawan di Jogja. Dia pernah kami undang begitu dalam konteks acara Parade Obrolan Sastra. Nah, di sela-sela obrolan itu dia mengucap itu, bahwa ini sebenarnya adalah harta karun yang tak ternilai gitu. Artinya apa? Nah, ini ada hasanah-hasanah kesusastraan dunia yang itu kelas Nobel begitu, ada semua, hampir ada lah ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.